Lalu bagaimana kesiapan skuad ASEAN Para Games Indonesia jelang dimulainya pesta olahraga untuk penyandang disabilitas terbesar se-Asia Tenggara yang sisa menghitung hari ini? Kita akan membahasnya bersama Dedi Irwan selaku anggota CDM Indonesia ASEAN Para Games 2025 Thailand. Selamat sore Pak Dedi, apa kabar Pak? Selamat sore waktu Nakona Thailand. Apa kabar? Baik Pak Dedi, mungkin bisa dijelaskan bagaimana kesiapan atlet kita sejauh ini, apakah seluruh tim Indonesia sudah tiba di Thailand Pak? Jadi sejak kemarin atlet kita sudah hadir di Nakhon Ratchasima, 4 jam perjalanan dari kota Bangkok, dan itu terdiri dari 2 kloter pertama pada sore hari dan malam hari. Kehadiran mereka masih harus menuju ke kota Nakhon Ratchasima selama 4 jam, 5 jam, dan meskipun tiba sampai 12 malam, jam 12 malam, mereka dalam keadaan fit sampai hari ini. Jadi kalau ditanya tentang kesiapan atau bagaimana kondisi atlet kita, saya sampaikan bahwa sangat-sangat baik dan mereka bisa beradaptasi dengan cuaca yang ada di Nakhon Ratchasima. Oke, selama proses adaptasi ini kira-kira apa nih Pak Dedi yang menjadi kendala atau tantangan yang dihadapi oleh tim kita Pak? Yang utama sebenarnya masih terkait dengan kesiapan venue ya. Adaptasi terhadap venue itu menjadi permasalahan utama karena ada beberapa venue yang memang belum siap sampai hari ini. Oleh karenanya tim NPC Indonesia tetap bekerja keras bersama-sama tim CDM untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Baik, terkait mungkin dengan wisma atlet yang sudah disiapkan oleh pihak Thailand dan juga mungkin adaptasi dari makanan nih Pak Dedi, karena kan kita tahu makanan Thailand dengan makanan Indonesia ini agak sedikit berbeda gitu Pak. Apakah ini bisa diadaptasi oleh teman-teman kita di sana Pak? Yang jelas tim CDM sudah mempersiapkan jauh-jauh hari karena melihat bahwa kondisi Thailand yang memang berbeda taste makanannya. Kita sudah mengantisipasi bahwa kita sudah membawa banyak makanan dari Indonesia dan tentunya kita juga menyediakan via ketiga catering yang ada di Thailand dengan chef yang memang punya karakter kemampuan bermasaknya dengan taste Indonesia juga kita siapkan. Namun sampai sejauh ini untuk makanan mereka semuanya bisa beradaptasi dan kita sudah siapkan 3 kali sehari makanan-makanan khas Indonesia mereka. Wah, luar biasa berarti persiapan dan juga asupan makanan bergizi ya Pak bagi teman-teman atlet kita nih. Karena kalau tanpa makanan yang sesuai selera mereka takutnya berpengaruh terhadap energi atlet kita sendiri kan. Oke. Lalu bagaimana juga Pak dengan kesiapan tim medis dari CDM Indonesia ini Pak, karena kita tahu juga harus selalu dipantau kesehatan dan juga kondisi para tim atlet kita ini Pak. Iya, tim medis kita memang kita udah dari Jakarta sudah kita bawa, dari Solo juga kita bawa. Dari jumlah yang ada kita udah pastikan bahwa keseluruhan kebutuhan kesehatan atlet akan terpenuhi dengan sempurna. Oke. Itu dari sisi kesiapan para atlet. Sekarang kita berbicara mengenai performa para tim kita nantinya yang akan berlaga dalam beberapa hari lagi nih Pak. Dari 18 cabang olahraga yang diikuti, kira-kira cabur mana nih yang akan diprediksikan mendulang banyak medali Pak? Jadi 290 atlet dengan 18 cabur, supaya masyarakat Indonesia tahu bahwa dari 18 cabur kita menargetkan seluruh medali di keseluruhan cabur. Ini luar biasa. Dengan target kita memang sampai saat ini tuh ditetapkan hanya 3 besar saja. Kita berharap nanti ya syukur nanti kita bisa menjadi yang terbaik, tapi target yang ditetapkan memang sampai saat ini adalah 3 besar. Dan dari keseluruhan cabur itu memang kita berharap atletik itu yang akan mendulang emas terbanyak nantinya. Dan mungkin banyak lagi cabur-cabur yang lain termasuk bulu tangkis, tenis meja juga ini Mbak Sevanya. Mohon doa kita yakin bahwa kita akan memberikan yang terbaik. Oke, berarti dari 18 cabang olahraga yang diikuti oleh Indonesia, ini diperkirakan, diprediksikan dari 18 cabang olahraga ini bisa mendulang prestasi ya Pak? Seluruhnya mendulang medali, baik itu emas, perak, dan perunggu.
Oke, kalau kita lihat juga kan Pak Dedi dari komposisinya ini khususnya pada cabang olahraga atletik ini 40%, sekitar 40% ini didominasi oleh atlet-atlet baru begitu Pak. Apakah ini semakin memperkuat skuad Indonesia di kancah para atletik Thailand Pak? Itu berarti kaderisasi NPC Indonesia berhasil dong gitu. Karena banyak atlet-atlet muda kita yang bisa menggantikan atlet-atlet senior yang ke depan. Dan memang dari target emas itu ada 25 emas. Ini luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa di atas itu, karena perak juga 30 dan mungkin saya baca data di sini juga perunggu sekitar 23. Dari jumlah ini saya yakin perolehan emas nanti akan meningkat secara signifikan. Oke, kira-kira dari negara mana nih Pak yang akan menjadi rival bagi Indonesia? Di mana pasti tuan rumah yang menjadi rival karena mereka lebih satu supporternya lebih banyak, yang kedua mungkin adaptasi terhadap venue memang mereka akan lebih menguasai kan, dan kemudian yang kedua mungkin Malaysia ya. Malaysia juga memiliki atlet-atlet yang layak untuk diperhitungkan. Sedangkan yang lain-lain mungkin masih di bawah kita semua lah. Dengan persiapan yang ada tentu Indonesia optimis ya Pak bisa menaklukkan semua rival-rivalnya ya Pak. Betul, dengan waktu cuma 2 bulan memang pelatnas kita yakin dengan kemampuan atlet kita, dengan mental juara atlet kita akan mencapai kejayaan nanti. Baik. Kita tunggulah restunya dari masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan para atlet dapat memperjuangkan apa yang menjadi harapan masyarakat Indonesia. Baik, berbicara mengenai supporter nih Pak, apakah dari CDM Indonesia sendiri juga sudah berencana untuk mengumpulkan warga negara Indonesia yang ada di Thailand untuk berjuang mendukung para tim kita nih Pak? Pasti, kita udah jauh-jauh hari berkoordinasi dengan para mahasiswa-mahasiswa yang ada di Thailand, kemudian kita didukung oleh KBRI di Thailand. Mudah-mudahan dengan jumlah masyarakat Indonesia yang ada di Thailand dapat memberikan dukungan atau support pada para atlet kita di Nakhon Ratchasima khususnya. Dan memang perjalanan 4 jam dari Bangkok ini yang agak berpengaruh ya, karena transportasinya hanya lewat darat, tidak ada kereta. Mudah-mudahan dengan kesadaran penuh masyarakat Indonesia yang berada di Thailand dapat memberikan dukungan sepenuhnya bagi atlet kita. Dan mohon doanya juga bagi masyarakat Indonesia, support itu dari jauh juga bisa kan, berupa doa juga dan harapannya. Baik, Pak Dedi, setelah 3 kali penyelenggaraan Asian Para Games sebelumnya ini, Indonesia selalu berhasil keluar sebagai juara umum pada pesta olahraga untuk penyandang disabilitas terbesar se-Asia Tenggara ini. Tadi sudah dijelaskan berbagai target dan juga persiapan yang sudah dilakukan oleh tim NPC Indonesia menjelang Asian Para Games 2025. Apakah tahun ini kembali lagi bisa optimis Indonesia akan keluar sebagai juara umum melampaui target 82 emas dari pemerintah? Dan terakhir juga Pak Dedi, apa harapannya nih Pak Dedi sebagai anggota CDM Indonesia untuk masyarakat Indonesia? Ya, yang pertama memang kita harus akui bahwa pada event Para Games di Thailand ini ada banyak cabur-cabur yang dikurangi atau ditiadakan. Padahal itu merupakan potensi emas bagi Indonesia, sehingga itu berdampak terhadap perolehan emas bagi Indonesia. Tentunya kita berpikir agak sedikit rasional bahwa makanya capaian target kita itu 3 besar sebenarnya. Dan terburuk sesuai dengan arahan Pak CDM bahwa kita tidak membebani para atlet untuk menjadi yang terbaik, tetapi yakinlah bahwa atlet Indonesia akan mendulang emas dengan capaian prestasi mereka gitu. Jadi tanpa beban, berjuanglah untuk Indonesia. Itu pesan Pak Reda Mantovani selaku CDM Indonesia. Dan kami semua untuk masyarakat Indonesia jangan lupa doakan kami, beri doa terbaik bagi para atlet kita karena mereka adalah patriot bangsa dan layak kita memberikan penghormatan terbaik bagi mereka, dan yakinlah kita akan berjuang dan memberikan yang terbaik. Baik, tentu kami di sini masyarakat Indonesia tentu mendukung dan juga berdoa yang terbaik buat para atlet kita yang akan berjuang mengharumkan nama Ibu Pertiwi di Thailand. Karena meskipun para atlet kita terbatas namun bisa melampaui batas. Terima kasih Pak Dedi Irwan atas waktunya bergabung bersama kami.
banyak. Salam olahraga. Salam Pak.